Perkenalkan, nama saya Dewanti Nur Ramadona dengan NRP 50012011116. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai manajemen laboratorium. Laboratorium adalah sebuah ruangan atau tempat yang didesain khusus untuk melakukan percobaan, penelitian, atau pengujian terhadap berbagai benda atau materi dengan tujuan memperoleh informasi atau data yang berguna dalam bidang tertentu. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai keselamatan kerja. Keselamatan kerja itu bertujuan untuk mengantisipasi, mengidentifikasi, dan mengevaluasi kondisi praktek yang berbahaya. Lalu yang kedua, memberi saran, informasi, pelatihan, dan edukasi tentang keselamatan kerja dan APD. Lalu yang ketiga ada mengidentifikasi dan melakukan penilaian terhadap resiko dari bahaya terhadap kesehatan di tempat kerja. Lalu upaya pencegahannya untuk menghindari bahaya dalam laboratorium itu em, yang pertama mengetahui sumber bahaya pada laboratorium, yang kedua mengetahui teknik penggunaan alat pada laboratorium, dan yang ketiga memperhatikan label atau simbol-simbol khusus yang tertera pada laboratorium. Lalu standarisasi laboratorium adalah penyesuaian bentuk kualitas dengan pedoman atau standar yang ditetapkan oleh BSN yang berlaku di Indonesia. ISO atau IEC 17025/2017 menjelaskan bahwa meningkatkan kepercayaan dalam pengoperasian laboratorium agar dianggap memenuhi syarat berisi persyaratan untuk menunjukkan bahwa laboratorium beroperasi dengan kompeten serta tidak memihak dan juga berkontribusi pada peningkatan berkelanjutan kualitas data dan efisiensi laboratorium. Lalu, untuk persyaratan standarisasi laboratorium adalah satu, adanya pengakuan atau akreditasi. Lalu yang kedua, sarana dan prasarana. Lalu yang ketiga, adanya kepengurusan. Lalu yang keempat, kalibrasi peralatan. Yang kelima, validasi metode pengujian. Lalu yang keenam, memiliki kebijakan dan prosedur. Persyaratan teknis dan mutu laboratorium. Standar ini itu merumuskan persyaratan mutu yang harus dipenuhi oleh suatu laboratorium pengujian dan kalibrasi untuk memastikan konsistensi, kesesuaian, keandalan, dan akurasi hasil uji atau kalibrasi yang dihasilkan. Lalu, legalitas laboratorium yang telah berbasis resiko, dan yang kedua, personel yang kompeten, lalu yang ketiga, sarana dan prasarana laboratorium yang memadai. Lalu, untuk persyaratan teknisnya, standar ini itu membahas mengenai kompetensi staf dalam mengolah metodologi pengambilan sampel dan pengujian, peralatan, serta kualitas dan pelaporan hasil pengujian dan kalibrasi. Lalu yang disiapkan adalah satu, peralatan yang terkalibrasi, kedua, validasi dan verifikasi metode pengujian, yang ketiga, estimasi dan evaluasi ketidakpastian pengukuran, lalu yang keempat, program pengendalian mutu internal dan eksternal. Lalu untuk dokumentasi laboratorium, pengertiannya adalah proses mengolah, menyimpan, mendistribusikan, dan memusnahkan suatu informasi terkait sistem manajemen. Lalu fungsinya itu digunakan sebagai acuan yang pasti untuk menjaga konsistensi mutu data hasil pengujian atau kalibrasi. Lalu yang ketiga, mengenai tujuan, tujuannya itu untuk menumbuhkan kepercayaan bagi pihak pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya bahwa laboratorium konsisten dalam menghasilkan data uji. Lalu, saya akan menjelaskan mengenai ketidakpastian pengukuran. Untuk pengertian alat ukur sendiri adalah perangkat untuk menentukan nilai atau besaran dari suatu kuantitas atau variabel fisis. Suatu pengukuran selalu disertai oleh ketidakpastian, di antaranya disebabkan oleh nilai skala terkecil NST, kesalahan kalibrasi, kesalahan titik nol, kesalahan paralaks, fluktuasi parameter pengukuran, dan lingkungan yang saling mempengaruhi, serta keterampilan dari pengamat yang sedang mengambil data atau sampel. Lalu, sistem inventory laboratorium. Mengapa penting?
Karena laboratorium seringkali memiliki berbagai jenis peralatan, bahan kimia, dan barang lainnya yang harus dikelola dengan baik. Lalu, inventaris laboratorium yang terorganisir dan terkendali secara efektif sangat penting untuk menjaga efisiensi operasional dan keberhasilan penelitian atau kegiatan laboratorium lainnya. Lalu, apa sih manfaat sistem inventory? Manfaatnya adalah yang pertama, mempermudah penemuan lokasi penyimpanan, yang kedua, pengecekan kelayakan alat dan bahan, lalu yang ketiga, update stok ketersediaan. Sekian presentasi saya hari ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.